Langsung naik ke atas ya Pak. Ada Pak Lurah di atas. Oh Pak Lurah kan? Ini kan nggak ikut ya Pak. Oh nyala. Di depan. Oh di bawah itu. Lewat sini aja. Enggak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar lebar. Pak, iya. Moga Bu. Binaannya Mas Herlambang Pak. Ini orang petani, ini Pak Waswano, saya Pak Lurah. Pak Lurah. Ini Ketua Kawan Jati Persatuan Petani Jawa Timur. Ini dari Bayu Mas Lukman. Korban Banyuwangi, nah ini anak KHM Pak. Kegiatan hari ini malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua langsung sambutan yang pertama bisa langsung dari Ketua Rukun Tani Pakel, yaitu Pak Harun. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama kali saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita kedatangan tamu, yaitu beliau Bapak Busroh Muqaddas, yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah. Suatu kebahagiaan kami ucapkan banyak terima kasih.
satu kebahagiaan bagi rukun tani khususnya Desa Pakel yang selama ini setelah kehadiran beliau, yang mana beliau pada malam hari ini bisa langsung merasakan bagaimana perjuangan warga Pakel pada saat ini, yang mana pada tempat ini banyak kenangan pahit ataupun manis, yaitu di posko ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena beliau sudah sudi hadir ke tempat perjuangan warga khususnya di posko ini, yang mana tempat ini adalah tempat segala kegiatan warga Pakel yang sedang memperjuangkan haknya. Bahkan di tempat ini kami pernah digebukin kepolisian, yaitu tepatnya bulan Januari kemarin, 14 Januari, yaitu tepat jam 12 malam kita diserang oleh kepolisian. Tapi alhamdulillah sampai saat ini warga tetap mempertahankan karena warga merasa tanah ini adalah hak warga Pakel, dan harapannya adalah ke depan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau perjuangan Pakel ini cepat terselesaikan. Kami harap kepada Bapak Busroh agar mencuil sedikit ATR BPN yang ada di pusat, itu harapan kami, karena kami sudah 2 kali beraudiensi ke ATR BPN, tapi sampai hari ini belum ada tanggapan. Bahkan kemarin tanggal 20 Januari itu saya sudah menghadap ke Bapak Wamen langsung, Bapak Surya Chandra, juga Dirjen BPN Pusat. Kami mengantarkan berkas-berkas Pakel ke ATR BPN Pusat, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Padahal secara lisan kami zoom dengan BPN Banyuwangi, yang sekarang dia juga menjawab ketika ditanya oleh Pak Surya Chandra. Beliau menjawab bahwa di Desa Pakel ini ATR BPN Banyuwangi, Pertahanan Banyuwangi, menyatakan bahwa beliau tidak tahu menahu tentang kasus di Pakel. Jadi begitu. Tapi sampai saat ini belum ada titik temu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Busroh bisa kiranya mengantar atau membantu perjuangan warga Pakel. Kami kira cukup dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Harun selaku Ketua Rukun Tani Sumberrejo Pakel atas sambutan-sambutannya. Yang kedua, sambutan dari Bapak Lurah. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Busroh Muqaddas, pimpinan Muhammadiyah Pusat, yang kami hormati rekan-rekan baik dari Desa Bayu, Wongsojo atau yang lain, dan rekan-rekan rombongan dari Bapak Busroh yang kami hormati,
Kepala Dusun Durenan yang kami hormati, semua yang hadir pada malam hari ini, kaum muslimin muslimat yang sangat kami banggakan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Busroh, dan alhamdulillah yang awalnya kita cuma tahu di TV, tahu kenal, belum bertatap muka. Waktu Bapak Busroh menjabat KPK sering keluar di TV, kita hanya tahu di TV. Namun sekarang alhamdulillah kita bisa bertatap muka dengan orangnya, dengan beliau. Beliau menyempatkan diri untuk datang ke Desa Bakel, dan saya mengucapkan banyak-banyak syukur alhamdulillah dan sangat berterima kasih kepada Bapak yang sudi datang ke desa kami, Pak. Selamat datang Bapak Busroh, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan warga Bakel tercapai. Dan saya berharap, mohon dengan hormat kepada Bapak, tolong perjuangan warga Bakel difasilitasi. Karena apa, Pak? Perjuangan Bakel ini mulai tahun 93. Bahkan 99 warga Bakel banyak yang ditangkap. 99. Perjuangan mulai 93. Tahun 99 warga Bakel, nggih 199. Warga Bakel banyak yang ditangkap, di penjara. Pada saat itu kaum lelaki meninggalkan desa Bakel. Karena apa? Dikejar-kejar brimob. Langsung dinaikkan ke truk, langsung dibawa ke Polres. Bahkan saya sendiri, Pak, saya sendiri, ini cerita, saya sendiri juga dikejar-kejar, dan akhirnya saya merantau kemana-mana, ke Tulungagung, ke Kediri, ke Situbondo, ke Madura. Jarak 1 tahun saya baru pulang. Di rumah meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak. Waktu itu saya masih punya anak 1, dan anak saya waktu saya dikejar-kejar masih usia sekitar 7 tahun kalau nggak salah, itu waktu kelas 1 SD. Dan anak saya menangis, tapi aparat kepolisian tidak menghiraukan. Dan banyak, termasuk ini kepala dusunnya juga dicari, dikejar-kejar terus, Pak. Rumah saya itu diberondong. Setiap malam, iya, rumah saya setiap malam didatangi 1 truk. Ya kalau ada saya mungkin diberondong sama bedir. Cuma ditanyakan kemana suaminya, tapi istri saya itu sampai ketakutan, terbirit-birit. Akhirnya istri saya mengalami sakit. Oleh karena itu saya berharap kepada semua pejuang Bakel, ayo kita pertahankan perjuangan kita. Kita kompak, kita rukun. Jangan sampai perjuangan kita ini dinodai orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau difitnah. Jangan khawatir, kita punya Allah. Jangan takut ke siapapun. Namanya orang berjuang, pasti ada pengorbanan. Betul?
Kita setuju difasilitasi Bapak yang ada di depan ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, masyarakat Pakel tambah semangat. Karena apa? Kita sudah punya data yang jelas. Data yang jelas. Yang punya hak mengelola lahan ini adalah warga. Karena sudah ada izin, akte 1929 itu sudah jelas. Tapi kenapa yang mengelola justru orang asing? Yang membuka lahan warga Pakel. Warga Pakel. Saya sendiri ikut membuka dulu waktu saya masih SD, ikut orang tua yang membuka itu. Tapi kenapa setelah lahan sudah bersih, warga Pakel diusir, ditakut-takuti, terlibat kalau bertahan 65. Akhirnya warga Pakel takut. Itu nyata itu. Dan alhamdulillah saya sangat bangga dengan kedatangan teman-teman mahasiswa, juga LBH, Walhi, dan yang lainnya yang ikut membantu. Dan alhamdulillah dengan difasilitasi Mas Wawa dan rekan-rekan semua, Bapak Busro akhirnya nyampe di Pakel. Dan saya sangat berterima kasih, Pak. Berterima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sedalam-dalamnya. Karena apa? Warga Pakel sangat membutuhkan panjenengan. Sekali lagi selamat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Lurah atas sambutannya dan sedikit cerita yang sangat menyedihkan juga bagi warga Pakel. Sambutan yang terakhir mungkin langsung saja ke ayahanda kami, yaitu Bapak Busro Mukodas. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Lurah yang kami cintai, Bapak Kepala Dusun, Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, yang semuanya sebagai hamba Allah, di mana Allah itu yang menciptakan dan memiliki kita semuanya, bahkan memiliki semua isi alam semesta sedunia ini. Hanya kepada Allah kita takut, cinta, dan sayang. Barang siapa menyayangi, menakuti, mencintai sesuatu selain Allah, tidak akan memperoleh pahala surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, betapa kami merasa bersyukur, bahagia lahir batin, karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala saja kami rombongan dari pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Di samping saya Dr. Tresno Raharjo, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang sehari-hari setia kepada rakyat kecil di Indonesia ini yang sedang diuji, termasuk Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya di Pakel tapi juga di tempat lain. Seminggu yang lalu kami
juga naik gunung lebih tinggi dari seperti ini, yaitu di Purworejo. Kami datang di tengah warga seperti ini. Sama juga dilakukan sikap kekerasan oleh aparat. Kami datang ke sana. Mengapa kami datang dari pimpinan pusat Muhammadiyah? Ya karena itu perintah agama Islam, agama kita semuanya. Saya bersama dengan Mas David yang bulan Januari sudah memimpin tim ke sini, ya. Terus ada lagi Mas Mongki yang dulu juga ke sini dari LBH-mu, pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada Mas Wahyudi, dan ini kader hijau yang sudah terkenal, ya. Siapa namanya? Mas Wawan. Dan sebagainya, ada juga Mas Wahyudi, Mas Ibrahim dan sebagainya. Namanya Ibrahim tapi tidak pakai alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, silaturahim seperti ini pasti dipersani, dicatat oleh para malaikat. Kedatangan ibu-ibu dari manapun juga berapa langkah. Kalau kami tidak melangkah karena naik mobil, jadi dari Jogja, itu juga dicatat oleh malaikat atas perintah Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak mengenal setiap langkah kalau itu diniati untuk beribadah kepada Allah, itu namanya ibadah. Pasti akan disayangi oleh Allah. Apa yang ibu bapak alami sekarang ini juga menjadi keprihatinan kami pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena sejak dahulu Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan 113 tahun yang lalu. Pendiri Muhammadiyah itu asal Kauman Yogyakarta, sekolah di Mekah Al-Mukarramah di Saudi Arabia. Punya sahabat setia, sekolah di sana itu menimba agama Islam. Siapa sahabat setianya itu? Yaitu Allah yarham Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah itu satu perguruan di Mekah. Maka kami kesini itu dalam rangka meneruskan silaturahim Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu negeri ini tidak akan ada kalau tidak ada terutama ya, tidak ada NU dan Muhammadiyah di samping yang lain. Nah, itu kita itu perintis negeri ini, penjaga negeri ini. Satu, yang kedua, tanah. Tanah seisinya itu milik Allah. Di Indonesia tanah-tanah itu sudah diteliti. Hasil penelitiannya di bawah tanah itu banyak sekali kekayaan-kekayaan. Apakah itu tambang emas, batu bara, dan lain-lain. Ada nikel, ada timah. Itu bukan bikinan pemerintah atau negara, itu ciptaan Allah. Satu. Yang kedua, rezeki yang ada di alam semesta ini banyak yang bisa kita nikmati, banyak yang belum bisa kita lihat karena belum ada penemuan ilmu-ilmu yang lebih maju lagi. Tapi di bawah ini ada kekayaan yang besar. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kita selama ini taat kepadanya, itu mengatur. Dan ibu-ibu kan sudah perso, sekarang saya tegaskan lagi bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pasal 33 yang isinya antara lain bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, laut dan sebagainya,
itu dikuasai oleh negara termasuk pemerintah. Untuk apa? Untuk kepentingan kemakmuran, kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Pakai kata sebesar-besarnya. Itu membawa arti, membawa pengertian ingkang nalar, yang masuk akal. Bila kekayaan alam, tanah dan sebagainya, perkebunan dan sebagainya, hutan dan sebagainya, laut dan sebagainya, itu kewajiban pemerintah untuk mengaturnya, membuat peraturan-peraturan yang tujuan peraturan-peraturan itu untuk mensejarahkan rakyatnya, termasuk rakyat itu dipakai ini. Nah, itu bukan untuk kelompok kecil, bukan untuk kelompok kecil, sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu 3. Yang keempat, nanti kalau saya kuat sampai yang ke-100. Ya, Pak. Kalau kuat. Yang keempat, karena negeri ini merdeka itu karena 2 hal. Perjuangan orang tua kita dulu yang mayoritas Islam, ulama-ulama banyak yang meninggal mati syahid, ya, berjuang dengan darah sampai titik darah penghabisan. Banyak sekali itu. Itu satu. Yang kedua, karena izin Allah. Merdeka itu karena ada perjuangan yang ikhlas dan karena ada izin Allah. Maka kalau kita membaca Undang-Undang Dasar itu, pasal pembukaannya, paragraf 3, dengan rahmat Allah, maka kemerdekaan ini dinyatakan. Kurang lebih seperti itu. Nanti dicari sendiri kalimatnya yang lebih sempurna. Jadi bangsa Indonesia perintisnya itu menyatakan bahwa kemerdekaan ini atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dijajah oleh penjajah, terutama Belanda, tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, jajahnya 350 tahun lamanya. Nah, penjajahannya antara lain garong. Tahu garong ya Bapak Ibu? Memperkosa. Di antara yang digarong, yang diperkosa itu adalah kekayaan-kekayaan alam, rempah-rempah dan sebagainya. Jadi kalau sekarang ini masih ada yang garong tanah-tanah, hasil pertanian, hasil tambang dan sebagainya, itu londo-londo ireng. Londo-londo ireng. Kalau londo yang asli kan Belanda putih-putih. Nah ini londo, sebagian itu bangsa kita sendiri. Bangsa yang tidak pernah bersyukur, sehingga langkah-langkahnya, pikirannya, tindakan-tindakannya ingkar. Ingkar itu kufur, bukan kafir. Beda itu. Kufur itu ingkar nikmat dan melupakan orang-orang kecil. Padahal Allah sudah menyatakan di dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah ini fawailul lil musallin. Orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak pernah mikir ke belani orang-orang fakir miskin, yang semula sudah miskin semakin dipermiskin, yang semula tidak miskin menjadi dimiskinkan, yang tidak pernah ngopeni yatim piatu, termasuk yatim piatu politik, fakir miskin politik. Saya ini juga fakir miskin, sampai sekarang ini fakir miskin. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak, saya ini yatim piatu, bapak-bapak, ibu-ibu juga yatim piatu. Yatim piatu politik, fakir miskin politik. Politik itu artinya kalau kita ini hidup dengan tanah-tanah yang sudah puluhan tahun sejak dulu kita buka ngendikane Pak Lurah tadi,
kemudian kita ngopeni itu, maka yang sudah ngopeni itu mestinya diberi hak utama untuk tetap dilindungi tanah-tanahnya. Jangan tanah-tanah itu digusur. Kalau digusur apa bedanya dengan Londo yang dari Belanda dulu itu? Jadi terhadap kenyataan ini kami dari pimpinan Pusat Ahmadiyah sejak Januari dahulu sudah mengirim tim ke sini. Ya, sampai jam malam ya Mas David ya, kumpul dengan Bapak saya waktu itu dia bisa ikut karena ada urusan yang lain. Terus kemarin kita rembuk-rembuk, wah ini bismillah, kapan lagi kami ke Pakel, ke silaturahim sore hari ini, kalau tidak sekarang ini, mumpung kita diberi kesehatan. Saya sendiri juga ingin mensyukuri kesehatan yang diberikan kepada saya. Mumpung saya masih bisa bicara, saya harus bicara dengan kebenaran. Mumpung saya masih melek, saya harus melek terhadap rakyat umat, terutama umat Islam di Pakel ini. Mumpung saya masih mendengar, saya dan bapak-bapak di pimpinan Pusat Ahmadiyah pengen mendengar langsung, tadi sudah disampaikan. Itu kalau kami tidak mendengar, nggak melihat, nggak merasakan Bapak Ibu semuanya, Gusti Allah mengingatkan wonten surat Al-A'raf ayat 179, orang-orang yang diberi penglihatan, pendengaran dan hati, tapi tidak mensyukuri pendengaran, penglihatan, hatinya itu, malah mengkufuri, mengingkari, maka kata Allah, itulah orang-orang seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Binatang ternak itu onten kaya babi, kaya nyun sewu anjing dan sebagainya. Padahal kita itu asal ditakuin, tapi oleh Allah dikatakan kalau kita itu pendengaran, kupingnya, matane, atine ora ngerasake deriatane wong-wong liya, mensyukuri kesehatan kita seperti malam hari ini. Kita semuanya mensyukuri karena kita yang hadir semua di sini itu mensyukuri silaturahim ini. Maka itu kita sudah berada dalam keadaan yang bisa seperti kal an'am tadi. Jangan sampai. Maka kita hadir dan kami senang sekali, kami matur nuwun setinggi-tingginya malam ini diterima dengan baik. Kami yang terima kasih Pak Lurah. Ini Bapak menjamu seperti ini luar biasa. Belum pernah waktu 10 tahun saya tugas negara di Jakarta itu senikmat menghadapi suasana yang penuh keakraban malam hari ini. Nikmat betul. Yang semula ngantuk, rasi do ngantuk. Yang semula tidak pernah makan kacang rebus, bentar lagi saya makan ini. Mensyukuri nikmat. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah menika menawi badhe nguji hambanipun yang beriman dan berislam.